Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedang baju besi beliau digadaikan kepada orang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sok gandum. Muttafaqun alaih. Baru saja kita melihat kisahnya Abu Hurairah. Bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahnya Aisyah pada waktu duha di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Aisyah tahu banget dengan kondisi suaminya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi baju besi beliau itu digadaikan kepada orang Yahudi untuk 30 sok gandum. Digadaikan bukan untuk beli baju, bukan untuk beli motor, bukan untuk bersenang-senang, tapi digadaikan untuk makan, untuk beli makanan pokok. Ahibati fillah, ada hidup dan ada gaya hidup. Ada kebutuhan dan ada kemauan. Kebutuhan itu terbatas, tapi kemauan nggak ada batasannya. Untuk hidup itu ada batasannya. Orang supaya bertahan hidup, ya ada. Makan nasi sama tempe, bisa hidup. Nasi sama ceplok, bisa hidup. Nasi sama ikan asin, bisa hidup. Tapi kalau mau bicara gaya hidup, nggak cukup. Makanya kenapa ada restoran-restoran mahal, itu bukan untuk hidup, tapi untuk gaya hidup. Kadang-kadang seperti itu. Kita lihat Rasulullah SAW. Beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Untuk apa? Untuk beli gandum. 30 sa'an. Beliau beli gandum sebanyak 30 sa'. Satu sa' itu kira-kira 2,5 kilo lah. Lebih dikit. Kalau mau dibilang 3 kilo, ya kurang dari 3 kilo. Berarti kira-kira beliau beli gandum itu 90 kilo. Untuk 9 rumah. Untuk 9 istrinya. Jadi satu istri dapat dia kira-kira 3 sok. Kira-kira dapat di 9 kilo. Kenapa Nabi SAW kok beli sama orang Yahudi? Kok nggak beli sama umat Islam? Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan beberapa ulama. Ya bisa jadi Nabi kalau beli sama Muslim malah dikasih. Sahabat nggak mau terima duitnya Nabi SAW. Sedangkan kita tahu Rasulullah SAW nggak boleh terima sedekah. Beliau tidak makan sedekah. Hadiah beliau makan. Tentunya hadiah sesuatu yang diberikan dari orang-orang yang memang ingin menghadiahkan sesuatu kepada Nabi SAW. Tapi kalau Nabi beli, akhirnya nggak boleh bayar nanti. Maka Nabi milih beli ke Yahudi. Karena beliau jelas bayar sama Yahudi. Ini juga untuk menunjukkan diperbolehkannya Muslim untuk bermuamalah sama non-Muslim. Ini menunjukkan bahwa sampai akhir hayatnya Nabi SAW ada orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Supaya kita sadar dan faham tentang bagaimana Islam hidup bersama pemeluk agama selain Islam. Supaya kita nggak kebayang lagi, Muslim kebayang, oh berarti waktu zaman khilafah Nabi SAW tuh nggak ada orang non-Muslim. Ada non-Muslim dibunuh, diusir. Di masa pemerintahannya Nabi SAW ada orang Yahudi. Di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada orang Majusi tinggal di Madinah yang akhirnya membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka semoga dengan ini kita bisa sadar bagaimana hidupnya Nabi SAW. Beliau menggadaikan baju besinya untuk kebutuhan, bukan untuk kemauan. Kebanyakan kita melakukan itu, gadai ini yang banyak orang gadai, kadangkala hanya karena kemauan, bukan karena kebutuhan. Berapa banyak
orang-orang yang kepingin ini, kepingin itu karena nggak punya, akhirnya dia harus menggadaikan barang yang dia miliki. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.